Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa. Saya percaya saya bisa mencapai impian, saya bisa mengambil tindakan, saya bisa bangkit dari kegagalan, saya bisa. Saya bisa dengan doa, saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Untuk saya memberikan kepada saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mensosialisasikan pengimbasan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Perkenalkan, nama saya Safi Maini SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dari SMA Negeri 2 Lubuk Basum. Baik, sekarang kita bahas konsep disiplin. Konsep disiplin itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan sejajar dengan Diani Gosen dalam bukunya Instruksi School Discipline, yang artinya disiplin itu adalah belajar. Jadi kita jemput lagi ya Bapak Ibu, apa itu konsep dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah mendidik itu bukan menuntut tapi menuntun. Menuntut, kemudian menyesuaikan kodrat alam kepada anak, merdeka belajar, bermain, dan pendidikan itu bukanlah tabula rasa yang selama ini kita tanam dalam pemikiran kita, kemudian merubah lakunya sesuai dengan profil pendidikan Pancasila, kemudian pendidikan yang berpihak kepada anak. Maksud dari pendidikan yang berpihak pada anak itu adalah bebas dari segala ikatan, suci, mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hal, melainkan untuk menghamba pada anak. Menghamba di sini bukan arti menyembah ya Bapak Ibu, tetapi menghamba di sini artinya dalam bahasa Ki Hajar Dewantara itu anak. Berarti kita apapun yang kita lakukan dalam proses belajar mengajar itu berpusat kepada peserta didik. Tadi sudah kita bahas tentang tabula rasa. Tabula rasa di sini jadi artinya anak itu bukan kertas kosong, tetapi kertas sama-sama. Jadi guru bekerja untuk menuntun anak untuk menempelkan kertas sama-sama tadi. Sudah, sekarang kita lanjutkan dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti. Di sini peran orang tua dalam di rumah itu sangat berpengaruh sekali dalam membentuk budi pekerti anak. Dan kita di sekolah mengembangkan budi pekerti tersebut. Kemudian kata Dewantara, guru itu ibarat seorang petani. Jadi apa yang dimaksud dengan seorang petani di sini? Seorang petani dalam menerapkan konsep disiplin ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah di sini mungkin kita mematuhi peraturan mungkin karena supaya kita tidak kena hukum atau tidak nyaman misalnya dengan rekan kita. Begitu juga dengan siswa kita. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya di sini kita melakukan itu supaya kita mendapat pujian atau mendapatkan reward dari pemimpin kita. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang merdeka, yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi di sinilah yang motivasi yang akan kita kembangkan adalah motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Untuk menjelaskan hal tersebut, saya akan memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada Bapak Ibu, yaitu mengapa siswa di SMA Negeri 2 Lubuk Basum harus memakai sepatu berwarna hitam? Tentu saja jawabannya adalah karena
disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Apa saja contoh nilai-nilai keyakinan itu? Ini contoh nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku, bangsa maupun agama. Yang kita terapkan kepada peserta didik kita yaitu keadilan, kehormatan, peduli integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Itu contoh nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan. Jadi kita akan menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kemudian kita bahas lagi 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah cinta kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Contoh kasus itu, saya berikan satu contoh kasus. Misalnya ada siswa kita yang bernama Doni. Doni itu sangat suka sekali mengganggu temannya ketika makan, mengambil makanan temannya. Kemudian temannya mengadu kepada ibu gurunya. Jadi apa tindakan kita? Kita harus melihat apa kebutuhan dasar dari si Doni ini. Misalnya, kalau si Doni itu menjawab dia tidak diberi bekal oleh orang tuanya, berarti dia kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Jadi seandainya si Doni itu menjawab, dia senang temannya memperhatikannya, mencari perhatian. Kalau ibarat kitanya ibu mencari perhatian oleh guru atau mencari perhatian kepada temannya, berarti si Doni ini membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, jadi kita melihat siswa itu kelakuan itu, kita lihat kebutuhannya dulu. Kalau seandainya cinta dan kasih sayang, berarti dia kurang perhatian dari orang tua, teman ataupun gurunya. Selanjutnya, kalau seandainya si Doni itu merasa bangga, kalau si Doni itu menjawab, dia merasa bangga dan dia merasa hebat. Kalau teman-temannya itu dia ingin teman-teman itu takut kepadanya, berarti si Doni ini membutuhkan kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan. Jadi dia ingin menguasai, dia ingin menjadi bintang di dalam kelasnya itu, ingin ditakuti dalam kelasnya itu. Jadi dia kurang penguasaan. Selanjutnya, kalau si Doni itu menjawab kelas, duduk saja di kelas tanpa ngapa-ngapain, berarti kebutuhan si Doni itu yang tidak terpenuhi adalah kebebasan. Dan kebebasan inilah, supaya kebutuhan kebebasan ini ada dalam proses belajar mengajar kita bisa menggunakan permainan dalam pembelajaran itu. Misalnya, memberikan berkelompok anak-anak, berikan permainan seperti ular tangga, teka-teki silang. Itu bisa nanti kita pelajari Bapak Ibu yang kita terapkan mengajar sesuai dengan kodrat zamannya anak-anak kita. Kemudian seandainya si Doni itu berkata kalau dia mengganggu temannya itu, dia senang melihat ekspresi temannya, dia senang melihat temannya marah kepadanya, itu berarti dia kurang kebahagiaan atau dia sedang mencari kesenangan. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Dari setiap kasus anak itu, kita harus mengetahui dulu apa kebutuhannya. Jadi kalau kita sudah tahu apa kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi, maka solusinya adalah kita mencoba memenuhi kebutuhan anak tersebut. Yang pertama, penghukum. Penghukum ini kita menunjuk anak, kamu yang salah, semuanya salah kamu. Itu kalau dalam ini tidak bagus digunakan ya Bapak Ibu, itu akan menyebabkan mental anak kita akan lemah, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah ini juga tidak boleh ya Bapak Ibu. Misalnya gara-gara kamu jadinya begini, gara-gara kenapa kamu telat? Saya telat karena ini Bu. Gara-gara kamu telat, lihatlah teman-teman kamu tidak belajar misalnya. Lihat teman kamu terlambat juga, Ibu tidak menerangkan pelajaran jadinya gara-gara kamu. Jadi itu tidak boleh dilakukan ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya sebagai teman. Sebagai teman ini ada segi positif dan ada juga segi negatifnya. Segi positifnya mungkin anak akan lebih akrab dengan kita. Tapi segi positifnya, ketika kita tidak menerapkan sebagai teman lagi, anak akan kecewa pada kita.
dan tidak akan percaya lagi kepada kita, Bapak Ibu. Jadi posisi teman ini juga tidak disarankan kepada anak. Kemudian ada posisi monitor atau pemantau. Nah, posisi monitor atau pemantau ini restitusi. Seketika restitusi yang pertama itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika kita mencari restitusi, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maksudnya di sini adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya. Berarti guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka sendiri. Yang kedua adalah restitusi diri, adalah cara yang paling. Yang selanjutnya, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Apa maksudnya itu, Ibu, Bapak Ibu? Setelah murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus menerus di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah ada restitusi memperbaiki hubungan. Maksudnya di sini adalah proses pemulihan, evaluasi dari telah selesai, maka bisa mulai berpikir tentang apa yang dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Selanjutnya adalah restitusi, adalah tawaran bukan paksaan. Berarti maksudnya di sini restitusi itu menawarkan kepada anak solusi, bukan memaksa anak untuk melakukan hal yang kita inginkan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya di sini adalah ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru biasanya mulai bertanya tentang kejadiannya. Berapa sering hal itu terjadi, apa yang dilakukan, di mana murid tidak akan berbohong kepada guru. Kemudian selanjutnya ada restitusi diri, adalah orang yang paling baik. Maksudnya di sini adalah dalam restitusi belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Ada quotes yang sangat bagus sekali ya Bapak Ibu yang saya dapat dari modul ini, yaitu menurut Dr. William Glasser menyatakan bahwa orang yang bahagia itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, dan orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Itu quotes yang saya dapat pelajaran dari ini. Kemudian ada juga segitiga restitusi, itu adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Maksudnya di sini adalah ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depan, maka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai terus menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Selanjutnya adalah restitusi menguatkan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, berarti kita tidak mencari masalah, tidak fokus kepada masalah itu lagi, tetapi fokus kepada pemecahan masalah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini adalah ketika murid sedang berbuat salah, tidak mengecilkan murid itu, tetapi mengembalikan dia lagi kepada kelompoknya seharusnya, sehingga tidak ada merasa rendah diri siswa kita tersebut. Nah, ini segitiga restitusi yang perlu kita pahami. Yang pertama ada menanyakan keyakinan dulu. Menanyakan keyakinan itu misalnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Berarti kita membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Apa langkah-langkahnya membuat restitusi ini? Jadi membuat kesepakatan kelas. Jadi bersama anak kita membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan kertas-kertas kecil yang bisa ditempelkan itu kepada anak. Kemudian kita buat kesepakatan. Apa yang kamu boleh memberikan kesepakatan kelas ini, apa yang harus kita patuhi di dalam kelas ini. Jadi kita buat peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Kemudian tanamkan kepada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, jadi setelah kita sepakati peraturan kelas, kemudian kita yakinkan kepada anak, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Selanjutnya itu menanyakan keyakinan anak dulu Bapak Ibu. Setelah itu menstabilitaskan identitas anak. Nah, maksudnya di sini
setelah kita menstabilisasi identitas, baru kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi tentu kita mengetahui apa alasan anak itu untuk melakukan kesalahan tersebut. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan? Kita mencari pendapat dari anak. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi solusinya dicari bersama dengan anak, bukan kita sendiri yang menentukan solusi untuk anak yang bermasalah tersebut, Bapak Ibu. Jadi ada kesepakatan bersama anak untuk memecahkan masalahnya. Jadi langkah yang pertama itu stabilizer the identity. Maksudnya adalah teori kontrolnya. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian fasilitas tindakan yang salah artinya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap anak yang nakal itu dia pasti ada alasan. Mungkin karena kebutuhan yang tidak terpenuhi, mungkin karena posisi kontrol kita yang salah gitu Bapak Ibu. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Sudah demikian Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya beri sesi tanya jawab. Telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan. Berhubung dengan posisi kontrol, ada 5 tadi, ada salah satunya pemantau, kemudian ada sebagai teman. Kira-kira di sini yang ingin dipertegas kepada narasumber, posisi kontrol apa yang tepat oleh seorang guru dalam proses belajar? Sekian, terima kasih dari pertanyaan dari saya. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya di sini akan akan bertanya, dalam uraian tadi saya dengar bahwa di dalam kelas supaya anak tidak bosan, kita boleh melakukan permainan. Pertanyaan saya, apakah bagi siswa kita di tingkat SMA yang melaksanakan permainan ini untuk mengurangi rasa bosan bagi siswa, apakah itu bisa kita terapkan? Supaya anak tidak bosan harus diselingi dengan permainan ataupun dengan tebak-tebakan. Yang jadi masalah saya adalah agak sulit rasanya untuk mencari atau menyampaikan materi dengan cara permainan atau dengan tebak-tebakan tadi, karena materi yang ada di SMA ini tentu agak sedikit tinggi. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan dan saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah posisi kontrol apa yang tepat dari seorang guru untuk proses pembelajaran anak. Posisi kontrol yang tepat ada tadi 5 posisi kontrol. Yang tepat itu adalah posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi di sini kita menanyakan keyakinan kelas dulu, peraturan kelas yang telah kita buat. Kemudian Adi itu akan menjawab, tahu Pak, jam 7.30. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi kita berikan pertanyaan kepada anak, bagaimana dia tahu kalau dia salah. Nah, kemudian kita tanya, bagaimana dia akan memperbaiki kesalahannya itu. Kemudian Adi pasti akan menjawab, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, itu kira-kira jawaban dari Adi tadi, contoh siswa tadi. Kemudian di perkataan guru lagi adalah
untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Nah, intinya apa lagi? Bisa nggak anak itu besok tepat waktu ke sekolah lagi? Nah, kita minta pendapat dari anak itu dulu. Kemudian kenapa kita minta pendapat dari anak dulu? Mungkin anak ada masalah mungkin di rumahnya yang tidak kita tahu kan? Jadi kita cari tahu dulu ya, Bapak Ibu. Kemudian tadi terakhir kata Bapak, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah, kata Bapak Guru atau Ibu Guru tadi. Kemudian Adi pasti akan menjawab, tidak Pak, saya besok bisa hadir tepat waktu. Nah, berarti itu akan menanamkan keyakinan kelas tadi yang kita terangkan tadi, ada tadi disiplin. Jadi timbul dari diri anak sendiri, bukan kita paksa, bukan kita hukum. Kemudian kita sebagai guru akan kita jawab, karena tadi dia sudah berjanji akan tepat waktu. Baik, saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, setelah itu dipersilahkan anak untuk masuk. Jangan dihukum anak berdiri atau di luar kelas. Kalau berdiri anak akan bisa menyebabkan timbul masalah masalah baru. Bisa masalah baru tadi itu kebutuhan manusia tadi. Mungkin anak kurang kasih sayang karena dia biasa berpuasa di dalam kelas, tapi ketika kita dirikan dia akan menjadi penguasanya kurang, itu akan menimbulkan masalah yang baru. Nah, kebutuhannya akan banyak nanti, kebutuhannya yang sebenarnya sudah tercukupi, tapi ketika kita suruh dia keluar atau misalnya berdiri di depan kelas, akan terjadi kebutuhan yang lain akan terganggu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kembalikan dia ke dalam kelompoknya, jangan dipisahkan. Begitu jawaban dari nomor 2. Jadi intinya apa? Posisi kontrol yang akan kita terapkan adalah manajer. Pertanyaannya pada dasarnya sama, yaitu bagaimana karena anak itu bosan dengan belajar, kita harus menerapkan permainan. Bagaimana menerapkan permainan di tingkat SMA? Nah, jadi itu mungkin Bapak Ibu akan berpikir itu hal yang mustahil ya untuk anak SMA, karena kalau untuk anak SD bisa saja permainan compa atau segala macam. Tidak ada yang mustahil untuk permainan untuk tingkat SMA. Misalnya saja kita itu sesuai dengan kodrat zaman tadi. Jadi guru jangan sampai ketinggalan. Jadi guru itu harus ada memahami anak kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Apa maksudnya? Maksudnya di sini kodrat zaman itu kan zaman anak asik. Jadi sudah Ibu Yenti bilang pada zaman revolusi industri 4.0 Ibu 4.0. Jadi di situ adalah kecanggihan teknologi. Jadi kita jangan tergilas teknologi Bapak Ibu. Kita harus melek teknologi juga. Karena anak zaman sekarang teknologinya sangat canggih ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh ketinggalan dari anak-anak tersebut. Jadi kita bisa mendesain permainan melalui teknologi. Nah, di sini sudah banyak aplikasi-aplikasinya ya Bapak Ibu. Contohnya Quizizz atau Canva. Di Canva kita bisa membuat permainan seperti ular tangga, menimbulkan kata, menimbulkan kata tersembunyi, itu bisa. Kalau tingkat anak SMA, apakah bisa? Bisa Bapak Ibu. Nanti ada ini contohnya untuk anak SMA. Contoh misalnya saya bahasa Indonesia, saya akan menerapkan misalnya mengenal jenis-jenis kata. Jadi di setiap segi 4 itu kan ada nomor 1, 2, 3, 4 itu terserah Bapak Ibu ada berapa. Kemudian di situ kita desain, kemudian kita buat misalnya kata kerja, nomina, verba segala macam. Kemudian anak mengocok dadunya sampai mana dapat. Kemudian dia suruh jelaskan materi itu, dia dapat suruh jelaskan kepada temannya tentang materi tersebut. Suruh diskusi dulu, kemudian bagian kelompok yang lain menjelaskan yang telah dia dapat tersebut. Itu solusi dari permainan yang saya jelaskan dari tingkat SMA, dan masih banyak ya Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu berminat, kita bisa melakukan pelatihan membuat permainan tersebut. Terima kasih. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia, jadi ini ada contoh permainan ular tangga versi bahasa Indonesia tingkat SMA. Jadi ini bisa di print Ibu, bisa di print pakai kayak spanduk. Bisa besar printnya di sini. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.